dalam agama Islam ada Sultanul Aulia, rajanya para wali. Kalau ada rajanya para wali kan berarti banyak wali-wali yang lain. Rajanya para wali bernama Sultan Aulia Syekh Syaifuddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani bin Said Syekh Abu Soleh Musa Janati Dosti. Nah, kemudian ada yakni wali kutub, termasuk Al-Imam Abu Hasan As-Sajali, Syekh Ahmadul Qadir Rifai, Syekh Ahmad Badri Rifai, Syekh Salman Al-Madani, wali-wali kutub semua. Imam Abu Hasan As-Sajali radhiyallahu anhu, yakni wali kutub ya, wali besar, pencipta torekot Sajaliyah. Beliau mulai mengajar usianya 10 tahun. Murid-murid yang diajar udah tua-tua. Kan masa anak kecil 10 tahun ngajarin kakek-kakek, akhirnya malu kan, akhirnya rambutnya diputihin, disemir putih. Ini sejarah ya. Tapi dengan rambutnya yang diputihin. Diputihin dalam rambut. Ini bukan kode loh, cerita ya. Cerita. Sahabat Nabi Muhammad yang berdampingi Nabi Muhammad, Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu ngikut Nabi Muhammad syiar usia 10 tahun. Kan banyak pemuda-pemuda yang berotakkan brilian. 10 tahun bisa mimpin, bagaimana nanti tuanya. Kenapa? Walaupun usianya 10 tahun, tapi intelijensi kuitannya tinggi. ISQ-nya nggak diragukan tuh. Mentalnya bagus, spiritualnya bagus, jasmaninya bagus. Gitu ceritanya. Ini Anis dapat dua nih nangkep ya. Ya. Tadi anak kecil berambut kan putih, tapi juga ada yang anak muda. Ya. Ini yang rambut putih sama yang anak muda nih ya. Tapi ya agak tangkap bahwa artinya semangat Sumpah Pemuda itu adalah berangkatnya dari perjuangan. Jadi lagi-lagi spirit perjuangan itu akhirnya mampu mempersatukan semuanya ya. Dan akhirnya Republik kita merdeka. Yang pertama-tama dulu adalah adat, budaya, agama, bangsa, negara. Dan negara belakang akhir. Begitu Uang Sakinah Merdeka 17 Agustus 45 atas nama bangsa Indonesia Bapak Soekarno, Bapak Hatta. 18 Agustus 1945 diwujudkan Republik Indonesia Serikat. RIS. Di era Mojopahit sendiri abad ke-12, Empu Prapanca sudah berkata karena terjadi keributan antara agama Hindu dan Buddha. Maka itu Empu Prapanca bikin kitab namanya Kitab Sutasoma. Di dalam Kitab Sutasoma Empu Prapanca berkata, Bhinneka Tunggal Ika Tantana Dharma Manggura. Walaupun berbeda-beda tetap satu tujuannya. Apa bangsa Indonesia merdeka? Walaupun berbeda-beda suku, bangsa, agama, tetap satu tujuannya, kembali pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud karena Republik Indonesia. Republik Indonesia terwujud karena RIS. RIS bisa terwujud karena bangsa Indonesia merdeka. Nah, jadi jangan lupakan sejarah. Keren. Jadi kalau di era sekarang nih ya, kita kayaknya sudah banyak ketinggalan juga melihat flashback sejarah tadi ya. Iya. Merasa kita sudah nggak harus berjuang apa-apa gitu ya. Padahal harus berjuang juga kan ya. Berjuang. Di zaman sekarang. Betul. Melalui apa ya? Berjuang melalui karya nyata. Lebih baik jadi pejuang daripada pecundang. Lebih baik jadi pelopor daripada pengekor. Lebih baik sedikit emas permata daripada banyak sampah tak berguna. Yakni berkarya nyata, ikhlas, itulah budaya bangsa Indonesia. Luar biasa. Nggak pernah habis. Jadi itu Om. Jadi kalau kita selalu saya lah khususnya kan asal habis diskusi sama ayah kayak memang ada spirit. Jadi kebanyakan kan begini, orang nggak pernah berjuang ribut mau jadi pahlawan. Nah itu lagi pahlawan kesiangan. Betul ya? Ada dalilnya. Ada bapak saya pendiri negara. Kan bapak bisa mendiri negara sendiri. Keberhasilan kebersamaan. Kebersamaan sepakat ya. Kenapa? Bicara Pancasila, bicara Indonesia, bicara merah putih, bukan individu. Ki Hajar Dewantara menyuarakan dulu
Tahun 1922, detik bersejarah di bulan Juli pada tanggal 8 Zulkaidah didirikan dengan bersusah payah di zaman penjajah. Ki Hajar yang menjadi pelopornya dengan tujuan mulia. Perguruanku usaha rakyat, itulah Taman Siswa. Jadi Taman Siswa didirikan tanggal 3 Juli 1922, sebelum bangsa Indonesia merdeka, sebelum Republik Indonesia ada. Dari barat sampai ke timur, pulau-pulau Indonesia, nama kamu sangatlah masyhur, dilingkungi merah dan putih. Merah putih disuarakan. Dulu buat Indonesia namanya Hindia Belanda. Ini realita loh. Jadi kita harus berani mengatakan kebenaran walaupun pahit kenyataannya. Nah, ini kita buka sejarah. Maka itu Pak Karno bilang, barang siapa yang menguasai pemuda, dialah raja dunia. Nah, jadi di sini potensi anak-anak muda harus kita dukung. Nah, jangan anak muda nggak dikasih kesempatan, nanti gua kapan nih jatahnya nih, kan gitu. Sumber regenerasinya ya. Regenerasi gitu guys. Makasih banyak nih Ayah. Ayah udah membuka ruang supaya semuanya anak muda